Selamat sore. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara saat ini? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Kami lihat cuaca di luar indah sekali, cerah hari ini. Mari kita sama-sama lebih lagi akan Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada sore hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat sore hari yang indah ini. Kami umat-Mu kembali lagi di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami mau memuji dan kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan hati kami, kuduskan kami, supaya kami benar-benar layak dan kudus di hadapan-Mu Tuhan. Kami percayakan sepenuhnya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Roh Kudus sendiri yang bekerja, berkarya dalam ibadah pada sore hari ini Tuhan. Apapun yang tidak berkenan di hadapan kami Tuhan, pada sore hari ini kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga pujian kami sungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ibadah ini. Haleluya, amin. Mulia, Engkau mulia Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagi anak domba, mulia, mulia bagi anak domba. Lagi katakan mulia, mulia. Domba, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Lebih sungguh lagi katakan mulia, mulia. Mulia, mulia bagi anak domba, mulia, mulia bagi anak
semua yang atas semua yang atas semua yang di bumi. Engkau mulia Tuhan, yang mulia namamu Yesus. kasih ya Tuhan, terpujilah namamu Tuhan.
Haleluya, haleluya. Kudus Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yes, Yes. Terpujilah namamu, Yes. Sungguh besar setiamu ya Tuhan. Yes. Kami mau lebih lagi Tuhan sore hari ini. Kami mau mengangkat hati kami untuk kami memuji dan memuliakan namamu Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Haleluya Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku, Ku sembah. ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Aku, ya Rajaku. Allahku, ya Rajaku. Allahku, ya Rajaku. Beri sorak-sorak kepada Tuhan. Haleluya. Engkau Raja kami Tuhan. Engkau segala raja di atas segala raja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Masih semangat memuji Tuhan? Masih semangat memuji Tuhan?
mari kita bangkit berdiri dan katakan, hari ini hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka kita. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka kita. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka kita. Katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka kita. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka kita. Lagi katakan bersuka, bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka kita. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka kita. Sekarang bersuka, bersuka kita. Sekarang bersuka, bersuka kita. Haleluya. Mari kita bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Haleluya. Segala penyakit boleh menimpa kehidupan kita. Virus-virus bisa datang kepada kita, tapi janganlah takut. Kita tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Setia, setialah sampai mati. Haleluya. Haleluya. Setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati.
sampai mati. Lebih sungguh lagi katakan. Amin. Seperti siapa? Tuhan Yesus. Ya. Setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah. Setia sampai mati. Lagi katakan. Setia, setialah. Setia sampai mati. Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus. Iya, dia perlu dicontoh karena Tuhan Yesus setia kepada kita. Untuk kasih setianya. Setia, setialah. Setia sampai mati. Sekali lagi katakan. Setia, setialah. Amin. Setialah sampai mati. Haleluya. Seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah. Setialah sampai mati. Setia, setialah. Setialah sampai mati. Setia, setialah. Setialah sampai mati. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara tetap setia? Amin. Kita harus tetap setia, semangat untuk mengiring Tuhan Yesus. Amin. Ya, kami persilakan Bapak Ibu Saudara kembali duduk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Tak seberapa yang kami naikkan pujian kami sore hari ini Tuhan, tapi biarlah pujian ini menjadi dupa harum di hadapan-Mu Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau buka hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami ya Tuhan. Kami mau lebih dan lebih lagi akan Engkau di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Lagi katakan di hadapan ya Yesus. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dengan segenap hati katakan di hadapan hadirat-Mu. Hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa,
nyatakan di hadapan hadirat-Mu, hadirat-Mu, ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhanku ini ya Bapa, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ya Bapa, ya Tuhan, nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak. Ya Bapa, ya Tuhan, tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, Ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Sekali lagi ku sembah Kau, ya Bapa, Ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari sembah Tuhan. Kami serahkan Sama-sama katakan ku sembah Kau, ya Bapa, sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan
dalam hidupku selalu. Mari yang mengasihi Tuhan berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan terima kasih untuk kesempatan kami boleh ada pada saat sore hari ini untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu bersama-sama. Tuhan, sungguh kami memerlukan Engkau, sungguh kami membutuhkan Engkau. Maka bersabdalah Engkau kepada setiap kami ya Tuhan, dan ajar kami melakukan segala kehendak ketetapan-Mu dalam hidup kami. Dengan ini Tuhan, kiranya Engkau menutup bungkus kami semua dengan darah anak domba Allah, agar seluruh perhatian, konsentrasi, dan segenap hati hidup kami terarah hanya kepada Engkau yang berfirman bersabda kepada setiap kami segala gangguan dalam bentuk macam jenis apapun juga, aku hardik, aku halaukan dalam nama Yesus, hanya pergi keluar dari setiap kehidupan kami. Semua pengganggu, penghalang, penghadang, penghambat, apapun bentuk dan jenisnya, dari manapun datangnya, aku halaukan, hancurkan dalam nama Yesus, hanya pergi keluar dari setiap kehidupan kami. Bahkan aku ikat, cabut sampai ke akar-akarnya, dan aku lempar ke tempat yang Tuhan sediakan demi nama Yesus, dan tidak pernah kembali lagi. Urapan yang baru, hikmat Roh Kudus, marifat surgawi turun bagi setiap kami, memampukan kami untuk kami mengerti segala kehendak Tuhan. Kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkannya. Haleluya. Kita semua yang siap katakan amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kesempatan indah boleh kita bersama-sama pada sore hari ini untuk kita sama-sama boleh beribadah. Dan setelah kita memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, saatnya mari sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Kitab Yehezkiel pasal yang ke-11 ayat 17 sampai dengan 19 kita akan baca. Masih ada kaitannya dengan tahun kemenangan, dan beberapa waktu yang lalu bagian ayat 19 ini sudah saya sampaikan, dan sebenarnya saya sudah mempersiapkan yang lain, cuman sepertinya kurang greget begitu, dan saya minta Tuhan apa yang Tuhan pengen sampaikan sore hari ini, dan Tuhan kasih ayat yang lain. Yehezkiel 11 ayat 17 sampai 19. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Sampai di situ saja pembacaan kita Bapak Ibu Saudara. Nah, ayat 19 seperti yang tadi saya sampaikan, ini pernah saya kutip pada waktu kita belajar tentang bagaimana kita bisa mengalami tahun kemenangan ini dalam kehidupan kita. Salah satunya harus memiliki hati yang taat, begitu kan? Dan hati yang taat itu hanya diperoleh dalam ketundukan kepada Allah. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata di ayat yang ke-19 jelas sekali bahwa yang memberikan hati yang baru, batin yang baru, roh yang baru, hati yang taat itu hanya Tuhan. Jadi kalau manusia mencoba dengan kekuatannya sendiri untuk belajar taat, untuk belajar mengikuti apa yang menjadi arahan dan petunjuk Tuhan, manusia akan selalu kalah dalam ketaatan itu. Mengapa? Karena manusia masih syarat dengan dosa. Manusia itu masih lemah. Manusia itu masih gampang jatuh dalam dosa. Kemarin kita belajar kecenderungan hati manusia adalah berbuat dosa, sehingga semacam mustahil untuk manusia dengan kekuatannya sendiri mencoba untuk taat kepada Tuhan. Maka perlu yang namanya kembali kepada Tuhan, perlu yang namanya menjalin komunikasi yang baik, yang erat dengan Tuhan, agar Tuhan pada akhirnya memberikan kepada kita roh yang baru dan hati yang taat. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat ayat yang ke-18. Tolong bisa ditayangkan di depan. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan. Ayat 19 yang berbicara tentang aku akan memberi hati yang lain, roh yang baru,
Hati yang baru itu ternyata didahului dengan ayat yang ke-18 yang berkata, sesudah mereka datang di sana. Bagian ini saya simpulkan sebagai punya inisiatif dan antusiasme, punya inisiatif dan semangat. Tuhan berkata bahwa aku memang akan mengumpulkan engkau kembali, dan sesudah engkau ada di sana. Berarti Bapak Ibu Saudara ada semacam kegerakan, ketergerakan, inisiatif, ide, semangat untuk datang, gitu ya, untuk datang. Tuhan memang menjanjikan pemulihan dalam konteks ayat ini. Tuhan juga menjanjikan roh yang baru akan diberikan, hati yang taat akan diberikan. Tapi ada hal yang harus dilakukan oleh umat Tuhan dalam konteks itu, yaitu kalau engkau ada di sana, sesudah mereka datang di sana. Tuhan tidak semata-mata mengumpulkan mereka dan kemudian orang Israel hanya diam saja dalam konteks ayat ini. Tidak, tapi ada usaha yang keras, ada semacam kerinduan, semangat, gairah untuk datang di sana. Di mana? Di tempat yang Tuhan tentukan, untuk nanti Dia menyatakan kuasanya, menyatakan anugerahnya, menyatakan pemulihan atas mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka dari sini kita belajar untuk kita bisa menikmati hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat, untuk kita bisa mengalami tahun kemenangan. Karena butuh ketaatan itu, maka yang perlu kita lakukan adalah inisiatif dan semangat. Katakan kepada kanan kiri, inisiatif dan semangat. Amin. Artinya jadi orang Kristen jangan sampai kita cuma sekedar nunggu dan nunggu. Nunggu dipanggil, nunggu ditanyain soal pelayanan, nunggu disemangati dan lain sebagainya. Enggak. Tuhan pengen ketika engkau ada di sana, sesudah engkau berada di sana, ada inisiatif dan semangat untuk menjalankan apa yang Tuhan katakan. Ada ide dan ada kerinduan. Bapak Ibu Saudara, jangan tunggu lama-lama. Katakan sama-sama, enggak lama kok. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada inisiatif, semangat, ada ide, ada gairah untuk datang pada Tuhan. Jangan nunggu dipanggil, jangan nunggu ditawari. Ada ide, inisiatif untuk mengerjakan yang lebih besar, lebih banyak lagi. Dalam konteks kita mendekat pada Tuhan, maka kita perlu ada inisiatif, ada ide. Ya, aku harus begini. Ya, aku harus begitu. Aku harus nonton ini, nonton itu, mengatur ini, mengatur itu, supaya aku bisa datang kepada Tuhan. Tidak menunggu ketika semuanya longgar, tidak menunggu ketika semuanya terasa punya waktu luang. Tidak, tetapi justru ada ide, ada semangat. Gimana caranya supaya aku punya waktu? Gimana caranya supaya aku bisa hadir? Gimana caranya supaya aku bisa pelayanan? Dan seterusnya dan sebagainya. Ada ide, ada inisiatif untuk kita hadir di sana. Di mana? Di tempat yang Tuhan tentukan. Tempat yang Tuhan tentukan itu di mana? Dalam persekutuan orang percaya. Katakan sama-sama, persekutuan orang percaya. Kita memang harus jadi garam dan jadi terang. Garam itu akan terasa asin kalau airnya tawar. Kalau garam dimasukkan ke dalam air yang asin, tidak akan terasa penggaramannya. Terang akan bisa kelihatan kalau dia ditempatkan yang gelap. Kalau lilin dinyalakan di tempat ini, maka itu tidak akan ada artinya. Kenapa? Tempat ini sudah terang. Walau demikian, Bapak Ibu Saudara perlu mewaspadai diri kita sendiri. Jangan sampai kita dengan alasan mau jadi garam dan terang, tapi malah justru kegelapan yang menyelimuti kita. Justru ketawaran yang menghampiri hati kita. Jangan sampai salah. Harus jadi garam, harus jadi terang. Ada di tempat gelap, ada di tempat yang tawar. Tapi harus tetap menjaga diri supaya tetap berfungsi jadi garam dan terang. Yang mengerti katakan amin. Maka perlu ada semangat inisiatif. Nah, persekutuan orang percaya inilah tempat terbaik kita. Katakan amin. Persekutuan orang percaya inilah tempat terbaik kita. Karena di sana kita akan bisa saling mendoakan, saling menopang satu dengan yang lainnya. Kalau memperhitungkan hal-hal yang lain yang mengganggu kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara,
itu akan membuat kita menjadi lemah. Tapi mari kita ingat, bagaimanapun juga kita adalah tubuh Kristus. Kasih tahu kanan kiri, katakan kita tubuh Kristus. Kita tubuh Kristus. Memang agak berat. Saudara, saya tidak mengerti orang yang sakit bagian dalam. Katakanlah misalnya orang sakit paru-paru, orang sakit liver, orang sakit jantung gitu ya. Saya tidak ngerti rasanya gimana. Saya berharap tidak akan pernah merasakannya dalam nama Yesus. Tapi saya membayangkan ketika orang memiliki gangguan jantung dalam hidupnya, apa yang terjadi? Jantung tetap bekerja, tubuh ini tetap dipengaruhi oleh kinerja jantung, tetap dipengaruhi. Perhatikan baik-baik, jantungnya sudah lemah, tubuhnya akan berpengaruh. Tapi nggak mungkin kan jantung itu akan dikeluarkan. Ah, kamu lemah, kamu nggak usah ada di tubuhku. Malah mati tubuhnya. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Paham maksud saya? Kita ini tubuh Kristus. Ada yang lemah, ada yang kuat. Ada yang mungkin maaf sudah sembuh dari dosanya. Tapi ada yang sedang berproses sembuh dari dosanya. Tetapi semuanya tetap dalam kerangka tubuh Kristus. Maksudnya adalah mereka yang lemah. Ibarat jantung yang fungsinya gak maksimal. Ibarat pankreas yang fungsinya nggak maksimal, ibarat paru-paru yang fungsinya nggak maksimal. Memang mempengaruhi tubuh, memang mempengaruhi kinerja tubuh. Tapi perhatikan baik-baik, bagaimanapun aku butuh kamu. Yang sepakat katakan, aku butuh engkau. Amin, amin. Kita nggak bisa jadi gereja, udahlah aku diam-diam aja di rumah. Tidak usah ikut bergaul dengan yang lain. Cukup kebaktian hari Minggu dan selesai. Tidak bisa. Karena pekerjaan kita tidak hanya hari Minggu, katakan amin. Karena pekerjaan kita tidak hanya sekedar di tengah minggu dan selesai. Ada banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan secara bersama-sama. Sekalipun lemah mungkin di bagian tertentu. Sekalipun maaf kata cacat di bagian tertentu. Tapi tubuh yang lain akan berkata, aku tetap butuh engkau. Memang tidak mudah untuk bisa seperti itu. Bayangkan saudara, ketika jantung lemah, orang harus berlari agak jauh. Apa yang akan terjadi? Ngos-ngosan, gampang capek. Tapi bagaimanapun aku tetap butuh jantung untuk membawa aku sampai ke sana. Kalau jantung tak keluarkan dari tubuhku, aku sudah mati saat ini juga di tempat ini. Tidak akan pernah nyampe ke sana. Bapak Ibu Saudara pahami prinsip tubuh Kristus. Tidak bisa. Kita mau katakan bagaimanapun kalau kita nggak mau tinggal ada di sana, di tempat yang Tuhan tentukan. Di mana itu? Persekutuan orang percaya. Maka kita akan menjadi pribadi yang kehilangan kesempatan anugerah Tuhan ayat 19 tadi. Roh yang baru, hati yang taat. Yang kedua ayat 18 lanjut. Mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan yang keji. Mereka setelah sampai di tempat yang Tuhan tentukan, apa yang dilakukan oleh orang Israel? Kata Tuhan, mereka akan menjauhkan dewa-dewa dan kejijikan. Dengan bahasa yang sederhana, mereka menjauhkan semua dosa. Ada inisiatif dan semangat dan juga inisiatif untuk ada di tempat yang Tuhan tentukan, yaitu persekutuan orang percaya. Tetapi juga harus ada ide, ada inisiatif dan semangat untuk apa? Menjauhkan dosa. Katakan sama-sama, menjauhkan dosa. Sesederhana kalau aku pakai baju putih itu dosa, jangan pakai baju putih. Selesai. Lah aku duweni iki ora guaan. Tuku sing anyar, lan dedet jaluk Gusti Yesus. Yang mengerti katakan amin. Sesederhana itu. Bahkan firman Tuhan lebih ekstrim. Kalau matamu membuat kamu berdosa, cungkil, buang. Lebih baik engkau ke surga tanpa mata daripada engkau mempertahankan matamu tetapi engkau kehilangan kesempatan masuk surga. Kalau tanganmu yang membuat engkau berdosa, potong, buang, supaya engkau bisa masuk ke surga. Lebih baik ke surga tanpa tangan daripada engkau mempertahankan tangan tapi engkau kehilangan keselamatan. Bapak Ibu Saudara, ada inisiatif dan semangat untuk meninggalkan dosa. Tidak mudah karena daging ini selalu
menjadi tujuan utama dari panah api si jahat. Tetapi percayalah, ketika kita mulai belajar, oh ya aku sadar, aku kalau gini terus, aku tuh gak sehat di hadapan Tuhan. Kalau aku begini terus, aku tuh jadi berdosa di hadapan Tuhan. Apa yang kulakukan sekarang ini salah di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu minta anugerah Tuhan. Lebih lagi untuk kita masuk di hadiratnya, Tuhan sembuhkan aku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hanya hadirat Tuhan yang membuat kita bisa mengalami kelepasan dan kelegaan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu yang percaya, katakan amin. Hanya hadirat Tuhan. Itu sebabnya kemarin kita belajar di mana sih kita bisa mengalami kemenangan ini. Bagaimana memiliki hati yang taat dan sebagainya. Hanya ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, yang benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan, bukan sekedar nyanyi dan nyembah Tuhan. Bukan yang sekedar nyanyi dan nyembah Tuhan, tapi yang benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan, ngalami Tuhan, ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Katakan amin. Hanya dengan ngalami perjumpaan dengan Tuhan, semuanya akan diubah oleh Tuhan. Walau mungkin tidak langsung, ada yang bisa langsung, ada yang tidak, ada yang butuh proses, maksud saya begitu. Tetapi intinya adalah bahwa dalam hadiratnya ketemu Tuhan langsung. Ketemu Tuhan langsung tidak berarti bahwa kita ngelihat Tuhan secara kasat mata. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Ketemu Tuhan artinya benar-benar kita ada di dalam naungan hadirat Tuhan. Pribadi Tuhan itu benar-benar bisa kita rasakan walau tidak dengan kasat mata. Tapi kehadirannya mampu kita rasakan. Dan itu artinya kita ketemu dengan Tuhan. Banyak orang kehilangan esensi dari sebuah penyembahan. Dikiranya kalau penyembahan itu menaikkan lagu slow, pelan, itu nyembah Tuhan. Atau ketika mungkin syairnya berisi tentang penyembahan, kemudian orang berkata itu penyembahan. Betul, itu adalah penyembahan, tapi mungkin penyembahan yang tidak beresensi. Artinya penyembahan yang beresensi adalah penyembahan yang sampai membuat kita ngalami Tuhan, ketemu Tuhan. Dan tidak bisa tidak, orang yang ketemu Tuhan pasti diubah oleh Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo mari sama-sama kita rindukan masuk dalam hadirat Tuhan. Yeremia berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan diputihkan seperti salju. Walaupun merah seperti kain kesumba, akan diputihkan seputih bulu domba. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni, kecuali memang dosa hujat Roh Kudus. Tetapi selama itu bukan menghujat Roh Kudus, dosa tetap bisa diampuni seberapapun besar dosa kita. Masuk dalam hadirat Tuhan. Sampaikan kepada kanan kiri, mari masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Ayat yang sama ditulis dalam kitab Yehezkiel juga, ayat 6-7 Bapak Ibu Saudara. 6-7. Ayatnya ditulis di dalam 26, di pasal 36 ini ayat 26, tapi kita enggak baca ayat itu karena ayat itu sama persis dengan yang kita baca tadi sebelumnya. Kita baca ayat 6 dan 7 saja, Yehezkiel 36, 6 dan 7. Karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah. Beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Salah satu yang membuat Tuhan marah, Tuhan itu menghukum, sebut saja demikian, kepada bangsa Israel adalah karena noda-noda bangsa sekitar yang ikut mencemari kehidupan mereka, sehingga orang Israel pada akhirnya ikut berdosa sama seperti dosanya bangsa-bangsa itu, gitu ya. Tapi dalam konteks kebenaran firman Tuhan, Tuhan selalu berkata kalau maksudnya kepada umat Tuhan, dosa itu tidak boleh menyalahkan orang lain. Gara-gara lu nih
gua juga ikut berdosa. Enggak bisa begitu. Karena keputusan untuk melakukan dosa atau tidak itu bukan karena orang lain, melainkan keputusan pribadi. Apakah memang aku pada akhirnya memilih untuk berdosa atau tidak? Loh lah, dia bikin saya jadi marah luar biasa. Makanya saya emosi. Saya pukul dia, saya bunuh dia. Ya tetap aja keputusan untuk emosi atau tidak tadi Bapak Ibu Saudara, itu keputusan pribadi, bukan karena orang lain. Ibarat kata kita mau diinjak jadi tipis sehelai kertas, seperti sehelai kertas. Kalau keputusan kita tidak pengen marah dan tidak mau marah, tidak berdosa. Tapi kalau pada akhirnya kita berkeputusan, bales no, jadilah dosa. Maka dosa dan tidak bukan karena orang lain, melainkan keputusan pribadi. Nah karena itu kemudian Tuhan murka atas orang Israel. Tapi ayat ini berkata dengan jelas Bapak Ibu Saudara, sekalipun kamu menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu akan menanggung noda mereka. Apa yang bisa kita dapatkan di sini? Sekalipun bangsa-bangsa di luar itu pada akhirnya menyebabkan orang Israel berdosa, tapi di mata Tuhan karena ini adalah umat kesayangannya, maka dia akan menghukum bangsa-bangsa itu. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita belajar tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Dalam satu sisi karena kecemburuannya dia memurkai umatnya, menghukum, bahkan dalam bahasa yang lebih lagi adalah membinasakan, membuang umatnya. Tapi pada saatnya tiba, kasih Allah yang besar dinyatakan dalam kehidupan anak-anaknya, umat Tuhan. Sehingga apa? Tuhan akan menyelamatkan mereka. Di masa yang lalu, di masa yang kemarin, oleh karena noda dan dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, ketidaktaatan, ketidaktundukan yang kita lakukan, menyebabkan penghukuman demi penghukuman yang Tuhan kerjakan atas hidup kita. Tapi hari ini ada kabar baik yang luar biasa. Dalam murkanya, pada saatnya tiba, kasih Allah yang besar dinyatakan atas hidup kita. Katakan amin. Dan kita akan dilepaskan dari segala dosa itu. Amin. Maka disinilah hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat akan diberikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya, yang sungguh-sungguh masuk dalam hadiratnya, yang punya inisiatif semangat untuk masuk dalam hadirat Tuhan, yang sungguh-sungguh mau yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan-pertolongannya, maka dia akan memberikan kelepasan dan kelegaan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan gerakkan saya untuk mengajak kita semua beberapa waktu ke depan ini, entah sampai berapa minggu ke depan, untuk kita yuk lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Mari mulai belajar lepaskan roh kita, bukan untuk ngeroh gosokmu ya, maksudnya ngelepas kok mati Pak gitu, bukan. Tapi ngelepasin roh kita supaya waktu nyembah Tuhan itu benar-benar ini waktunya aku intim dengan Tuhan. Ini waktunya aku ngerasain hadirat Tuhan. Ini waktunya aku mengalami Tuhan. Sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang dahsyat di mata Tuhan. Katakan amin. Bukankah dalam doa pagi yang hari apa itu saya katakan, tubuh mereka secara lahiriah mereka jalankan ibadah mereka, tapi sesungguhnya mereka telah memungkiri kekuatan mereka. Ada orang Kristen, gereja Tuhan hari ini kehilangan esensi ibadahnya. Ibadah hanya sekedar dianggap sebagai agamawi, rutinitas. Apalagi di tengah masa pandemi yang kemarin, ibadah harus 1 jam, ibadah hanya dibatasi sekian, gak boleh lama-lama. Esensi ibadahnya jadi kehilangan. Sadar tidak sadar iblis bekerja di balik semuanya itu. Sadar tidak sadar banyak gereja yang tertipu gara-gara itu. Mereka nggak pedulikan lagi esensi ibadah mereka. Yang penting dengar firman, nyanyi, selesai. Gak. Tapi berapa banyak gereja gara-gara itu juga akhirnya udah tidak bisa lagi ngerasain Tuhan dalam hidupnya. Sadar Bapak Ibu Saudara, banyak gereja kehilangan esensi itu. Nah Tuhan gerakkan saya untuk ngajak kita semua, yuk waktu nyembah Tuhan, rasain Tuhan. Benar-benar haus, lapar akan Tuhan. Supaya kita dipuaskan dalam hadiratnya. Yang mau dan sepakat katakan aku mau. Mari sama-sama kita nyembah Tuhan.
Mari sama-sama persiapkan hati kita. Sama-sama mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Sama-sama mari kita akan sungguh-sungguh datang. Buka hatimu lebih lagi. Lepaskan rohmu. Bebaskan jiwamu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Biar sungguh-sungguh hadirat Allah kita rasakan bersama. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa, urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Ya Roh Kudus, ku haus padamu, puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ku haus padamu, puaskan sekarang kerinduan. Lagi katakan dengan segenap hati, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Sambil berdoa kepada Tuhan, sambil merindukan Tuhan, sungguh-sungguh rindukan jamahan Tuhan. Puaskan sekarang kerinduanmu, oh, Roh Kudus. Kau menuntunku, pimpin langkahku. Datanglah sekarang,
sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi dengan api Roh-Mu. Dengan penuh kerinduan katakan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Sambil bagian berdiri dengan haus dan lapar katakan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, Ruhi hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, Tuhi hamba-Mu. Mari sembah Tuhan. Setiap kita yang haus dan lapar akan Tuhan, sembah Dia, sembah Dia. Masuk dalam hadirat-Nya, lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Nya. Haleluya. Bebaskan rohmu menyembah Tuhan. Bebaskan rohmu menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Mari berikan penyembahan yang terbaik buat Allah kita. Mari haus dan lapar akan Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja dan berkarya lebih lagi di tengah-tengah kita.
Mari terus nikmati hadirat Tuhan, saudara. Mari terus nikmati hadiratnya. Dia rindu memberikan roh yang baru, hati yang baru buat kita. Masuk dalam hadiratnya lebih lagi. Rasakan nikmati kehadiran Tuhan. Rasakan nikmati kehadiran Tuhan. Syarala barala 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 masyarala barala barala barala. Urala barala barala masyarala barala 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 barala. Urala barala 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 masyarala barala 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 barala. Shirala barala 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 barala. Ura bashanara barala 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 barala. Urala barala 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 bashigara barala 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 barala. Urala bashanara barala bagira barala 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 barala. Shira ra 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 ra. Shira ra 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 barala 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 barala. Rasakan hembusan Roh Kudus bekerja di setiap hati kita. Apapun yang Roh Kudus kerjakan di setiap hati kita, ikuti alirannya. Syarala barala 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 barala. Shikida batakarana mushanara barala 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 bayara barala 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 barala. Shidara barala 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 barala. Shidara barala 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 barala. Rara bagara bayara barala 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 barala. Shiara barala 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 bagira barala 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 barala. Shirara barala 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 barala. Shirara barala 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 barala. Shikira la barala 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 barala. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Shikira la barala 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 barala. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Mari Tuhan, mari Tuhan, mari Tuhan. Mari Tuhan, mari Tuhan, puaskan setiap kami dalam hadirat-Mu. Izinkan kami mengalami Engkau pada sore hari ini. Izinkan kami mengalami Engkau Tuhan. Syaralama, lanjutkan karya-Mu Tuhan. Jangan berhenti, jangan berhenti Tuhan. Syaralama,
Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya Mari jemaat Tuhan yang mengasihi Dia katakan bersama. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami merindukan Engkau lebih dari segala. Lebih lagi, dengan lebih sungguh lagi Yesus. Sayangi umat-Mu Tuhan. Sayangi umat-Mu Tuhan yang rindu dan haus akan Engkau. Sayangi umat-Mu Mari lebih lagi katakan bersama. Hadirat-Mu memenuhiku. Sama setiap kami umat-Mu Tuhan, bahwa kami lebih lagi dekat padamu. Buat kami ngalami Engkau Tuhan, ngalami Engkau Tuhan. Yang ku nambah hanya lagi lebih sungguh hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi kami bait-Mu Tuhan. Menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersyukur menyembah-Mu, dan ku tersyukur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersyukur, dan ku tersyukur menyembah-Mu, yang ku nampak
hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ya la bara 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 la masyara la bara. Oh ya la bara la bara la bara la bara la bara la masyara la bara 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 la bara. Ura la masyara la bara 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 la bara. Syara la bara 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 la. Syara la bara la bara la bara la bara la bayara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la. Ura la bara la bara la masyara la bara. Mari Roh Kudus, bakar roh kami, untuk kami enggak tinggal diam saja. Ada inisiatif dan semangat dalam diri kami, untuk kami cari wajah, cari Engkau, ketemu dan ngalami Engkau selalu. Terus bekerja, terus berkarya atas kami semua, Roh Kudus. Jangan berhenti, jangan bosan dengan kami, Roh Kudus. Kami sadar kami sering nyakitin hati-Mu. Kami sadar kami sering tidak taat sama Engkau. Kami sadar kami sering kali melukai hati-Mu, mendukakan Engkau di hati kami. Tapi kami minta ampun, kami bertobat. Kami gak mau lagi ngulangin apa-apa yang gak nyenengin hati-Mu. Kami gak mau lagi ngelakuin itu, Roh Kudus. Olehnya, mari Roh Kudus bantu kami, tolong kami, supaya kami sungguh-sungguh ngerti firman dan hidup di dalamnya. Makasih Roh Kudus, makasih Roh Kudus, makasih Roh Kudus. Kau baik, Kau baik Roh Kudus, Kau baik Roh Kudus. Makasih, makasih. Meteraikan semuanya di setiap hati kamu dengan darah anak domba Allah, demi nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk.